Selamat pagi, Kalwin. Selamat pagi, selamat sahabat semua. Selamat pagi, sama sahabat Kuncin dan semua. Oke, kita mau baca ya. Selamat pagi, selamat sahabat semua. Selamat pagi, dan selamat sahabat, Oma Osil. Selamat pagi, selamat sahabat semua. Selamat pagi, selamat sahabat, Opa Johan. Sama-sama, Maribel ya. Sahabat sahabat semua. Sahabat, ya. Sahabat Wonder. Selamat pagi sama sahabat. Boleh kita bacain. Boleh kita baca. 5 menit. Baru kita tanya apa artinya. Dan Error, Kalwin. DBC screen, error, Kalwin. oke, boleh ya. Silakan dibuka. 427 kita. Nggak translate, Kalwin dia punya kutipan. Pagi, Alvin.
Iya, bagi Pak. Ada apa ini? Ada waktu untuk apa nih? Boleh baca, Pak. Nanti aku tanya yang warna kuning. Oke, thank you. Terima kasih, Kalwin. Oke. Boleh ya? Kita mau tanya. Siap, siap, Kalwin. Kak Ray dan Kak Johan, halo, selamat sahabat. Kak. Selamat Kalwin. Iya. Sudah baca ya, Kak? Sudah dibaca kutipannya? Kita mau tanya yang warna kuning. Yang warna kuning ya, Win. Iya, sudah dibaca tadi, Kak? Iya. Oke. Apa yang upaya paling kuat itu apa? Melakukan upaya paling kuat itu apa? Upayanya apa? Dia mempengaruhi pikiran ya, Win. Oke, mempengaruhi pikiran. Oke, thank you ya, Kak. Iya.
Oke. Oke. Jadi jawaban di Cihideng itu dan jawaban Kak Rey sama ya? Sama-sama ini. Oke. Boleh satu lagi kita tanya ke Bu Soisa. Apa yang warna kuning ya? Yang melakukan upaya paling kuat itu apa? Kejahatan. Oh, kejahatan. Jadi yang kuning. Oh, di atas. Iya, yang kutanya yang kuning pertama di atas itu apa? Mempengaruhi pikiran anak-anak. Oke, berarti sama ya. Oke. Oh iya. Konten ini kejahatannya apa? Evils-nya. Halo, Tante Nuning, selamat pagi. Sorry Win, nggak kedengeran tadi suara Alwin. Oh, iya. Pertanyaannya gimana? Yang kejahatan itu apa? Teman-teman mereka ya mempengaruhi pikiran anak-anak. Oke. Kalau aku tanya Dan usaha paling kuatnya apa? setan dan seisi rumahnya. Oke. Beda ya. Mempengaruhi pikiran anak-anak. Setan dan Jadi, seisi rumahnya mempengaruhi pikiran anak-anak. ya, yang kutanya apa usaha untuk melakukan upaya paling kuat itu apa? Masyarakat rekan muda. Oke, berarti sama kayak kejahatan, Tante Nuning bilang. Ya, karena mereka yang mempengaruhi pikiran mereka. Oke, terima kasih Tante Nuning. Om Stan, apa yang kejahatan, apa yang usahanya Om Stan? Apa yang mana, Win? Usaha melakukan upaya paling kuat itu apa dan kejahatan itu apa? Usaha paling kuat adalah mempengaruhi pikirannya. Pikiran anak-anak. Kalau kejahatannya? Kalau kejahatannya begini. Kalau kita bilang kejahatan, young association atau kumpulan orang-orang muda yang ada di luar. Kalau mereka pergi ke situ. Oke, berarti beda dari yang melakukan upaya paling kuat sama kejahatan ya?
eh, upaya itu adalah mempengaruhi pikiran supaya mereka dibawa keluar gitu loh, Win. Itu, Iya, jadi yang di luar itu yang menunggu adalah anak-anak yang di luar tinggal di dunia itu kan, Win. Iya. Iya. Jadi upayanya itu, Om Sen bilang, mempengaruhi pikiran. Iya, upaya itu untuk mempengaruhi mereka keluar dari rumah. Oke. Kira-kira Om Sen kalau ditanya upaya, apakah kita harus benar-benar spesifik apa yang upaya dilakukannya? Atau kita cuma bisa bilang pengaruhnya untuk tujuannya ini, atau kita harus tahu jalannya gimana? Apakah upaya ini tujuannya untuk mempengaruhi atau jenis upayanya apa supaya tujuannya dapat berhasil? Jadi upayanya itu karena mereka mau setan dan rekan-rekannya ya, pasukannya untuk mempengaruhi pikiran, orang tua harus bikin double usaha supaya mereka tidak keluar dengan pengaruh kekristenan, kelembutan, itu dia. Itu kan kalau bilang spesifik itu. Itu upaya orang tuanya. Kalau yang setan dan rekan dan sisi rumahnya buat apa? Jadi maksudnya tadi udah mulai lihat kan bahwa upaya itu harus jenis upayanya, bukan tujuan upayanya. Jadi kalau upaya itu untuk membawa pikiran anak-anak, itu tujuannya. Sekarang upayanya itu apa? Jadi dari yang kita tanya, Tante Nuning lah yang benar ya. Tante Nuning yang benar. Jadi upayanya apa? Jawaban Tante Nuning tadi. Apa upaya setan supaya buat pikiran anak-anak bergoyang, sway, dipengaruhi? Upayanya adalah supaya apa? Mereka banyak keinginan untuk gabung sama teman-temannya. Iya. Society of Young Associates. Iya. Tahu nggak kenapa kita tanya ini? Karena coba ya, apakah yang di Zoom lihat bahwa ini kita cuman lihat semalam juga kita baca ini jadi ada lihat sisi negatif dari kompilasi. Ada lihat ini enggak? Titik-titik ini. Lihat kan titik-titiknya? Oke, yang di Zoom lihat semua ya. Iya, Win. Itu yang dihilangkan, itu yang buat dia ini jadi orang ambil. Sekarang coba kita baca kalau dia kalimat fullnya ya. Kalimatnya full kita ambil. Pasti kemungkinan kecil kita bakal ambil definisi yang lain dari kejahatan itu. Karena gini, apakah kita harus tahu detail? Anak-anak muda harus dihindarkan dari upaya apa? Jangan mempengaruhi pikiran, tapi apa upayanya? Kita belum tahu gitu sehabis renungan ini. Iya kan? Jadi kompilasi tapi bahaya sekali. Kita lihat tadi kan beberapa jawabannya beda. Ini yang dihilangkan yang kuning ya. Yang dihilangkan yang kuning. Coba kita baca ya. Setan dengan seluruh isi rumahnya membuat most powerful efforts. Coba kita lihat di sini. Ada nggak di sini? The most effectual he can work. Apakah persis nggak kalimatnya? Di sini the most. Di atas juga apa? The most.
Kalau ini nggak dihilangkan, meaning-nya bisa salah nggak? Enggak, karena akan orang kalau bahasa Indonesia pun bisa lihat yang paling dan yang paling, bisa ketemu di situ kan, kalau mau online apa online. Tapi bagian ini hilang. Padahal ini yang esensial. Karena kita dulu suka bilang kalimat nyawat itu kalau dulu belajar bahasa Indonesia, kalimat awal atau kalimat akhir lah kesimpulan. Tapi kalau nyawet hampir mustahil mau bikin begitu. Kalau kita mau coba lepasin salah satu, agak riskan ya. Artinya pengertian kita. Coba lihat baca sekarang. The most powerful efforts, usaha paling kuat untuk menggoyang atau mempengaruhi pikiran anak-anak. Asal kita baca di sini. Kalau kamu melakukan ini, yaitu melemparkan charms, nanti kita baca ulang lagi ya. Charms atau pesona dan daya tarik, mereka tidak akan menginginkan society dari anak-anak muda lain, pergaulan anak muda lain. Setan bekerja melalui anak muda punya pergaulan yang bisa memberi pengaruh dan merusak pikiran setiap anak-anak itu. Itulah the most effectualnya yang dibahas di atas kan. Anak-anak muda memiliki pengaruh yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. Perbincangan mereka tidak selalu berharga dan mengangkat, memuliakan. Komunikasi evil will be bred into the ear. Nah, ini yang lebih jelas lagi kan. Kenapa harus menghindar dari perkumpulan anak-anak muda? Kebanyakan yang dibahas evil communication. Dan itulah yang didengar sama telinga. Yang mana kalau nggak diputuskan, tidak dengan jelas atau pasti dihalangi, ditolak, akan menemukan rumah kecil atau tempat inapnya dalam hati. Jadi kalau nggak dibersihkan, kata-kata yang evil communications ini akan ketemu di rumahnya dalam kita. Karena kita udah evil kan. Dan akan berakar atau bikin fondasi rumahnya. Dan akan bertunas. Kemudian akan keluarkan buah. Coba lihat ya di Zoom. Bisa lihat nggak bahwa kalimat inilah yang bisa jelaskan semuanya sebenarnya. Yang di Zoom bisa lihat nggak? Bisa Kak Lin. Kenapa kita bilang itu yang berharganya di sini? Kenapa? Apakah di sini proses kenapa terjadinya? Sebabnya di sini enggak? Dan kalau kalimat sebab ini dihilangkan, orang bisa tahu penyebabnya enggak? Coba lihat itu. Kak Lin. Jadi kalau nggak tahu sebabnya, Maribel, apa yang mau diserang? Kalau nggak tahu sebabnya, apa yang mau diperbaikin kalau sebabnya nggak tahu? Kabur nggak jadinya? Kabur. Coba dulu kalau kita baca lagi ke atas. Apa di sini sebabnya? Coba kita cari apa di sini penyebabnya. Tante Nuning doang yang dapat karena memang hanya satu kalimat ini yang menjelaskan kejahatannya. Karena memang bukan main. Bisa bahaya nggak ini kalau Jadi iya, kalau cuma satu kalimat bahwa Young Associate itu yang menjelaskan kejahatan, Young Association itu sebelumnya belum dijelaskan siapa mereka. Bagaimana kita bisa tahu Young Associate itu kalau tidak ada penjelasan? Itu yang kita mau tanyakan. Dan sehingga dibilang bahwa itu adalah jawaban yang tepat. Kalau dia tidak ada penjelasan. Setelah dibuka kita tahu bahwa itu
adalah satu kejahatan. Oh, jelas banget, Om Sen. Jelas banget. Kalimatnya itu the most dan dibilang iris. Itu yang dibahas dari tadi berarti. Bukan, itu kita punya pertanyaan ini. Iya. Sebelum kalimat titik-titik itu diungkapkan, bagaimana kita bisa simpulkan itu yang associated itu atau kumpulan orang-orang muda di luar adalah apa ya? Sesuatu yang kita tahu bahwa mereka itu adalah most apa dibilang di tadi, Win? The most powerful. The most powerful, iya. Karena kan kalau betul lah yang bilang bahwa kalau kita nggak ambil semua, kita bisa kehilangan jejak dengan Young Associate kan. Tapi waktu Alvin tanya, kita belum tahu keterangannya itu bahwa itu menjelaskan Young Associate. Kita sekarang sudah mengerti gitu. Tapi waktu pertanyaan tadi belum ada itu, kita belum lihat bahwa itu adalah, kita cuma tahu secara PCI di luar sana, secara PCI karena belum diterangkan, di luar sana adalah dunia dan itu dunia kejahatan gitu. Itu tadi yang kita bilang, makanya dari yang kita tanya cuma satu orang kan yang bisa ikutin benar. Dan itu bukti bahwa emang efek dari pemotongan ini bahaya, Om Sen. Satu sisi bahaya banget. Bayangkan kalau, baca dengan hasilnya tadi banyak yang jawab itu mempengaruhi pikiran anak. Padahal kita harus tahu apa yang membuat pikiran anak dipengaruhi kan. Dan kalimatnya adalah kalimat yang dihilangkan. Di situ adalah penyebabnya apa yang membuat pikiran anak dipengaruhi. Jadi kalimat itu dihilangkan menurut penulis ini lebih pas. Padahal nggak bisa firman Tuhan dikurangi atau ditambahkan kan secara konsep wahyu. Dan ini akibatnya, coba lihat. Kita juga tanya kenapa, karena waktu kita baca pun kita nggak dapat poinnya. Apa tuh upayanya? Walaupun pas diulang-ulang, oh ini kalimat satu-satunya yang bisa jelaskan itu. Tapi pas ini kita lihat kutipan fullnya, barulah kita kelihatan bahwa itulah it is the most effectualnya. Itu yang dicari. Halo Win, boleh tanya sedikit Win? Jadi terjemahan bahasa Indonesia itulah yang di buku bahasa Indonesia diterjemahkan dalam buku yang ada. Itu maksudnya ya. Jadi penterjemahan di publishing house kita tidak lengkap. Apa itu maksudnya, Win? Dari bahasa Inggrisnya sudah nggak lengkap, Pak. Nah, maksudnya, jadi yang bahasa Indonesia di atas ini, maaf saya belum baca yang buku Adventist Home bahasa Indonesia ya. Jadi Alvin menekankan bahwa terjemahan yang ada, kalau kita baca, bukan baca bahasa Inggrisnya, kita tidak menemukan, karena yang hilang yang itis yang di bawah ini, gitu. Begitu, Win? Bukan, Pak. Bukan terjemahannya. Jadi iya, bahasa Alvin yang terjemahannya di atas ini. Ya, itu aku yang terjemahkan. Oh, thank you. Oh, Alvin cuma mau mendiskusikan titik-titik itu apa gitu ya? Yang kita tekankan ini ya, Pak. Kita ambil dari Adventist Home Bahasa Inggris, dan Adventist Home Bahasa Inggris itu kompilasi, dan kompilasi ini dia mencoba memotong kalimat yang tadi kita baca, nggak ada. Dan pas itu nggak ada. Yang dimaksudkan kompilasi itu di penggabungan-penggabungan gitu? Iya, diambil dari beberapa sumber kan, baru dibikin jadi satu buku. Tapi di buku dikompilasi yang ke Inggris, di bawah itu lengkap, ya kan? Enggak. Tapi kompilasi yang ada di atas itu, itulah yang dikompilasi di dalam bahasa Indonesia. Itu maksudnya? Bukan. Bahasa Inggris pun kompilasinya nggak lengkap. Oh, begitu. Nah, baru aku tadi cari di Testimonies volume 1, volume 1, itulah kalimat lengkapnya.
yang nggak ditaruh semuanya di Adventist Home. Pas kita baca, hilang kita bisa lihat itu ada bolong besar di situ. Karena kalimat yang dihilangkan adalah kalimat kenapa Nyonya White bilang mempengaruhi pikiran anak-anak. Oke, ya, oke. Thank you, Win. Dapat poinnya. Makanya dari awal kita tanya, kita membuktikan apakah cuma kita doang waktu bergumul baca ini. Ternyata pas ditanya pun sama kan. Bisa banyak orang kehilangan apa yang mau dilakukan karena nggak tahu mau bikin apa. Cuma mempengaruhi pikiran anak-anak. Padahal kalau ditulis semuanya jelas apa yang buat pengaruhi pikiran anak-anak. Yaitu saat anak-anak berkumpul dengan kumpulannya anak-anak muda, di situ banyak evil communications, banyak komunikasi jahat. Dan itu masuk ke telinga mereka. Dan kalau itu nggak dengan jelas, dengan pasti di-restricted, nggak ditahan, akan menemukan apa tadi bilang? Rumah kecil atau tempat inap dalam hati mereka. Dan nggak cuma nginap, nanti mereka bikin akar, bertunas, dan menghasilkan buah. Itu kan. Kita baca ya. Jadi sekarang gimana cara supaya itu semua? Sebabnya ini kita hilangkan. Dan tadi itu yang Om Sen bilang di atas. Orang tua harus berikan apa? Kita baca lagi. Kita udah bacakan tadi 5 menit. Sorry ini ya. Yang perlu diberikan apa? Mereka harus diperlakukan dengan keterbukaan, kelemah lembutan Kristen, dan kasih. Oke. Bahasa Inggrisnya itu candor, Christian, tenderness, dan love. Jadi dari usaha setan yaitu membuat anak-anak berkumpul dengan anak muda lainnya, kemudian bisa ikutin keinginan mereka masing-masing, kemudian banyak kata-kata yang masuk ke dalam telinga dan sudah bersemayam dalam hati mereka, dan bisa hasilkan perbuatan yang nggak benar, jadi susah juga diatur sama orang tua. Memang kalau bisa jangan terjadi lah itu ya memang. Jadi pencegahannya atau kalaupun sudah terjadi, inilah tetap usahanya kan. Usaha dari orang tua adalah usahakan apa? Keterbukaan, kelemah lembutan Kristen, dan kasih. Dan kita kalau bahas ini bukan main ini ya. Bisa pembahasan panjang. Kita mau coba lihat keterbukaan aja. Karena ini poin pertama yang Nyonya White bilang. Keterbukaan. Jadi apakah penting orang tua dengan anak itu saling terbuka apa yang dialami, dan kita udah baca dari renungan kemarin. Oke. Kita mau lihat apa itu keterbukaan dan maknanya. Sejauh ini bisa mengerti ya. Tadi satu poin kita yang kita tekankan, bahaya sekali kompilasi ini di satu sisi. Jadi kelihatannya kayak trik setan juga supaya kita nggak mengerti dengan ini. Dengan jelas. Sorry. As the right work is done in the home, ketika pekerjaan di rumah sudah diselesaikan, orang tua akan menemukan mereka punya hati sabdu dan melted. Sabdu kita tahu apa?
bisa ditaklukkan dan juga mudah berbaur ya, melted di rumah. Okay. Strange prejudice that have been cherished by brethren and sisters in the church. Prasangka yang aneh, jadi bukan benarnya, yang aneh, yang telah dibiasakan oleh saudara laki-laki dan perempuan di dalam gereja. Prejudis itu telah melahirkan buah-buah kejahatan akan ditaklukkan dan akan hilang. Ini cara ditaklukkan dan hilangnya adalah dengan ini kan. Dengan kalau kita sudah bereskan pekerjaan di rumah, di dalam gereja pun kita akan biasa untuk taklukkan orang-orang yang ngomongnya prasangkanya aneh-aneh. Karena di rumah nggak pernah dibiasakan begitu. Kita lihat lagi ya. A spirit of candor. Jadi ternyata candor ini spirit. Jadi apakah ada orang yang mungkin sudah memilikinya, ada juga orang yang perlu belajar untuk punya spirit ini. Dan spirit of candor adalah spirit apa? Spirit Christ-likeness. Jadi apakah orang tua harus punya spirit Christ-likeness, spirit of candor, yang artinya spirit untuk bisa terbuka dengan anak-anaknya? Apakah itu spirit of likeness ini? Apakah penting ini, Opa, punya spirit of candor? Oh iya, likely ya. Spiritnya siapa itu? Spiritnya Kristus. Ya. Melalui orang tua ya. Melalui orang tua. Ternyata nggak usah rumit ya, Pak. Salah satu sifat karakter Tuhan Yesus adalah dengan kita bisa dengar, terbuka, apapun anak-anak kita cerita. Supaya kita tahu kondisi dia. Itu aja sudah spirit of Christ itu. Iya. God's people will give up the tenacious desire. Orang-orang Tuhan, umat-umat Tuhan akan menyerahkan keinginan-keinginan yang apa ya? Aduh, tenacious apa ini? Tenacious. Cenderungan ya. Yang gigih. Jadi mereka mempertahankan keinginan mereka. Mereka akan menyerahkan keinginan mereka yang dipertahankan untuk memiliki keinginan mereka sendiri, jalan mereka sendiri. Jadi mereka nggak akan pertahankan itu. Dan untuk mendesak ide-ide mereka sendiri. Karena mereka akan menyadari bahwa mereka ada dalam presence of God's Son, dalam hadirat anak Bapa. Jadi poin kita adalah orang-orang yang punya spirit of candor tidak akan mempertahankan keinginannya sendiri atau mendesak idenya sendiri. Oke, tapi kasus yang kita lagi bahas siapa ini? Siapa yang perlu punya spirit of candor? Orang tua. Artinya apa, Pak? Bapak bisa ambil kesimpulan nggak? Artinya orang tua mewakili Kristus dalam rumah tangga ya, dalam keluarga. Harus apa? Ia memberikan ide atau likeness dari Christ. Oke, Bapak kita ulang. Spirit of candor will come in, a spirit of Christ-likeness akan masuk. Umat-umat Tuhan akan menyerahkan mereka punya desire tenacious, keinginan mereka yang gigih. Dan mereka nggak akan mempertahankan jalan mereka sendiri dan mendesak ide-ide mereka karena mereka sadar bahwa mereka ada di hadirat anak Bapa. Betul ya. Apakah tenacious desire ini evil fruit ini? Ya, betul. Apakah itu spirit of candor? Itu spirit of candor. Oh no, bukan. Artinya bukan apa? Sebaliknya. Artinya spirit of candor apa?
itu dari presence of God's Son. Oke. Spirit of candor itu artinya apa? Orang tua nggak bisa mempertahankan selalu apanya? Apanya? Their own ideas. Mereka punya ide-ide tanpa apa? Mempertanyakan ke anak apa yang anak lihat dan mereka butuhkan. Kalau anak nggak butuhkan itu, apakah orang tua harus rela jangan pertahankan ide itu? Apa bisa lihat gak itu? Itulah spirit candor. Kebanyakan orang tua apakah lihat, oh ini yang benar menurut pengalaman saya, tapi apakah sesuai kebutuhan si anak? Dan kalau kita nggak terbuka untuk menerima apa yang mereka rasakan dan kebutuhan mereka apa, evil fruit. Dan itu bukan spirit of Christ-likeness. Jadi, bukankah kebanyakan orang tua nggak mau dengar? Bukankah orang tua kebanyakan nggak mau cerita anak-anak dengan cerita anaknya? Karena yang penting mereka udah tahu, anak ini cuma butuh uang, ongkos, makanan, pakaian. Udah. Kebutuhan anak yang mau diceritain mereka nggak peduli. Yang penting sih kerjain ini. Nah, itu kan? Karena saking sulitnya hidup ini. Itu bukan spirit of candor itu. Bukan cuman itu yang anak butuhkan. Dan kalau itu nggak kita punya, jangan kaget anak-anak jadi carinya pertemanan di luar. Karena anak-anak ketemu kebutuhannya di luar. Padahal kebutuhan adalah kebutuhan yang korup. Yang merusak mereka punya kelakuan yang sebenarnya bisa bagus kelakuannya. Kita lihat lagi ya, arti dari spirit of candor atau candor. Win. Ya, Spirit of candor itu apa aja, Win? Ini learning boleh ini lihat ini. Spirit of candor will come in. Will come in, yaitu lihat prejudice. Kita agak ini juga ya, tajam juga ini kalau kita mau jelaskan. Apakah prejudice itu sangka ya? Ke anak-anak, menduga ke anak-anak, siapa yang taruh piring ini di sini? Kenapa taruh di sini? Padahal belum tanya, Tante Nuning. Sering nggak begitu? Ini siapa yang hilangin gunting ini? Misalnya. Alun gunting di mana? Loh, bukan aku kan yang pakai. Nah, tapi kita udah langsung prasangka ke dia. Hal-hal kecil begitu apakah suka mengkayi anak-anak nggak? Anak-anak yang terluka. Bukan dia yang buat. Tapi udah kayak dipersalahkan terus gampangnya. Ini prejudice, lihat. Atau ini sama kan dengan mempertahankan ide. Ya menurut saya kamu yang hilangin barangnya. Padahal belum ditanya. Siapa ini yang bawa nasi? Loh. Yang dibilang sebut namanya langsung. Padahal bukan dia. Apakah itu melukai hati anak-anak nggak? Bukan dia yang buat, tapi pengaruhnya besar. Oke, Win, thank you, Win. Itu spirit of candor ya. Apakah kalau di teman-temannya apa aja oke. Kita tahu kan apa aja oke. Mempersalahkan, semua enjoy, nggak ada aturan. Jadi coba lagi ketika ini kita lihat ya, meaning of spirit of candor. Kita lihat lagi di bawah. If a brother differs with you, jika ada saudaramu yang berbeda denganmu, ini kalau kita baca paragraf fullnya ini tentang mempertahankan terang ya ide mereka, doktrin yang mereka pikir benar. Kalau mereka ada yang berbeda dengan kamu, jangan kamu menjadi terpancing. Terpancing artinya kamu juga, aduh ini kok orang udah salah, ini kalau kita baca full ya, udah salah masih ngotot aja. Terus kita marah-marah. Treat him with apa?
with candor. Do not overwhelm him with assertions. Coba ya. Kita lupa lagi mana assertions. Nah, jangan menekan dia dengan tuntutan. Ini assertions. Ini tuntutan. Nah, balik. Jadi, apakah kalau spirit of candor artinya sedikit apa? Sedikit melakukan apa? Tuntutan ke seorang apa? Anak. Win, sorry tanya sedikit. Jadi spirit of candor itu sebenarnya positif, begitu maksudnya ya? Candor itu spirit of Christ, Pak. Tadi kita udah baca kan? Oh, sudah. Oke, yes. Oke. Iya. Bukan prejudis ya. Jadi bukan prejudis. Prejudis itu tadi evil fruit dan cara Oke. Thank you. Ya. Dan itu jadi lawan dari candor prejudis kan tadi. Iya, prejudis. Iya, Mas. Dan di sini di paragraf yang lain kita baca, candor itu dibilang treat him dengan candor, yaitu bukan provoke dan bukan assertions. Bukan dengan terpancing, memancing mereka. Jadi apakah suka orang tua buat anak marah juga? Yang kayak tadi contohnya. Bukan mereka yang buat, tapi kok dituduh dan anak bisa terpancing juga. Makanya Yesus bilang, janganlah Bapak mengeraskan hati anak-anakmu karena nggak punya spirit of candor. Dan banyak menuntut. Itu juga bukan spirit of candor. Oke. Lanjut ya. Kita mau baca 2 kalimat dari paragraf ini dan kita mau coba bandingkan ya. Di semua rumah tangga ya. Apakah kekurangan spirit of candor, Stan? Kenapa, Win? Di semua rumah tangga, apakah kekurangan spirit of candor? Itu yang kekurangan. Ya, Win. Kita kalau bahas love, tenderness mungkin kita bisa jelaskan banyak ya. Dan kita bahas sendiri. Tapi ternyata spirit of candor bukan main di situ. Poin yang buat ini. Kita kalau enak gak sih Om Sen dituntut terus Om Sen? Sebagai anak-anak dituntut. Enak gak ya Om Sen? Dituntut gimana, Win? Apakah enak kalau anak-anak selalu dituntut sama orang tuanya? Tuntut dalam hal apa? Dalam hal apapun. Assertions. Dituntut. Sama kayak pressure ke anak-anak, Win. Om Sen pasti sebagai orang tua kan Om Sen? Sama kan itu? Iya. Dan apakah di sini dibilang do not overwhelm? Ini dari topik yang lain.
Tapi spirit of candor yang kita mau lihat bahwa lawan spirit of candor adalah provoke dan assertions. Enak sekali ya. Coba kita baca kalimat ini. Ini kalimat yang ada di dalam kutipan itu. Kita coba baca. Aku mau coba tanya ya ke Lydia. Halo Lid. Halo, Alvin. Oke. Coba kira-kira apa ini strong influence? Persamaannya di kalimat bawahnya apa? Strong influence. Nggak apa-apa, dibaca lagi dulu. Kalimat bawah yang because itu. Iya. Apa persamaan strong influence di sini? Yang lain juga sambil baca ya, biar. Strong influence. Double care. Double care. Satu lagi apa? Tunggu ya. Satu lagi double care. Satu lagi. Wait. The restriction. Nah, ya, itu dia. Sekarang kita coba utuhkan lagi ya. Strong influence tadi, this-nya tadi apa? This-nya apakah spirit of candor, Christ apa? Tenderness of Christian tenderness, kemudian love. This itu yang akan membuat kamu strong influence, atau di kalimat di bawah ini kalimat yang sama kan? Atau this will give you double care, atau this will give you restriction. Oke. Jadi apakah saat anak terbuka dan orang tua juga menerima masukan anak, maksudnya apa kebutuhan anak, saat mereka cerita, apakah artinya jadi nggak ada batasan? Nggak juga. Justru dengan restriction itu, itulah bukti double care-nya dari orang tua. Oke, jadi care pertama kira-kira apa? Ya, kebutuhan jasmani kan. Double care-nya kebutuhan mental mereka. Dibentuknya di rumah. Iya kan? Jadi strong influence ini pengaruh yang kuat adalah apa? Oh, di rumah saya nggak bisa begini. Saya maaf ya nggak bisa terima. Misalnya ditawarin teh, maaf saya nggak bisa. Strong influence. Itulah yang nyawet pengen. Oke, kita lanjut. Kita tanya ke Om Alex, PT Mopolo. Bisa dengar Om Alex? Ya, silakan. Oke. Strong influence ini akan ditaruh ke anak-anak, atau restriction ini kan akan di place, akan ditaruh ke anak-anak. Oke, jadi ditempatkan di anak-anak. Oke. Kemudian boleh nggak aku tanya, Om Alex, apa itu feel di sini? Kalimat di bawah apa? Kata di bawah apa feel? Persamaan di bawah. Kata apa yang di bawah yang sama dengan feel?
They'll feel that they can repose. Feel ya? Oke. Ini feel ini. Sama dengan Can bind them to their hearts and let them see they wish to make them happy. Feel ini happy juga. bukan. Feel them to feel itu harus dibatasi. To be please. Oke. Feel itu bind dan see. Oke. Jadi perasaan ini kita dalam konteks ini ya. Perasaan itu di sini adalah yang mengikat mereka kepada hati orang tua dan juga yang mereka lihat dari orang tua. Oke. Boleh. Sekarang apa itu unlimited? Apa itu repose unlimited confidence ini? Itu tadi yang Om Alex bilang apa? Happy. Coba sekarang kita baca. Kita baca lihat. This will give you. Di situ adalah spirit of candor, Christian tenderness, kemudian love, akan memberikan strong influence atau akan memberikan batasan atau double care. Jadi kita bikin love tapi nggak ada batasan juga. Itu kepada mereka. Dan mereka akan merasakan atau itu akan mengikat mereka. Bisa lihat nggak coba pelan-pelan ya? Akan mengikat mereka. Dan mengikat mereka kepada hati mereka. Oke? Apa kita merasakan dengan hati kan? And let them see. Itu juga yang mengikat mereka. Mereka lihatnya orang tua terus. Dan mereka lihat bahwa orang tua mereka saat membuat restriction, double care, dan strong influence, tujuannya supaya membuat mereka apa? Happy. Atau buat mereka semakin percaya. Dan dibilang yang ditaruh berapa persen kepercayaannya? Unlimited. Bukan 100%, unlimited confidence. Jadi kalau mau bilang, percayain sama kita sama Tuhan kayak begitu kan harusnya. Sama kayak anak-anak ke orang tua itu unlimited confidence. Kalau mau bilang lebih dari 100%. Jadi semuanya nggak ada batasannya. Apapun saya bakal cerita ke orang tua. Apapun saya bakal ngomong ke orang tua. Karena ternyata selama saya ngomong, orang tua kasih batasan-batasan dan dia kasih strong influence, kasih double care. Dan saya lihat tujuannya nggak buat saya menderita, tapi tujuannya buat saya happy. Tapi bisa nggak tujuan untuk membuat anak-anak ini happy nggak disertai dengan spirit of candor, dengan Christian tenderness, dengan love? Nggak bisa. Jadi apakah kalau nggak ada tanpa tiga hal itu, anak-anak hanya lihat batasan doang? Anak-anak hanya menderita lihat peraturan yang dibuat, tapi orang tua nggak pernah coba dengar spirit of candor, nggak ada keterbukaan, hanya bisa menuntut, hanya bisa prejudis, memprasangka. Kalau belum tentu dia lakukan itu. Dari mana kamu pulang malam-malam? Ini ya. Sakit hati loh itu anak-anak, betul gak? Kalau mereka nggak buat itu. Misalnya, oke. Kenapa kamu luka? Pasti kamu bikin kan tawuran. Lah, cuman jatuh kok, tapi langsung. Kenapa nih baju kotor? Segala macam lah ya. Kita cuma kasih contoh supaya ngerti aja. Jadi kalau spirit of prejudice,
Padahal orang tua tanya itu memang supaya kasih batasan kan. Dia nanya kenapa begitu. Kita tahu orang tua nggak pernah ini, tapi dengan spirit dan nggak punya spirit of candor, semua yang restriction itu yang dibuat jadi beban buat anak-anak. Dan anak-anak nggak bisa lihat itu untuk membuat mereka kebahagiaan. Dan mereka nggak bisa menyerahkan their unlimited confidence, kepercayaan mereka yang nggak ada batasnya ke orang tua. Jadi apakah Bapak dengan anak juga begini? Bapak yang di surga dengan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menyerahkan unlimited confidence-nya? Iya, Win. Confidence yang nggak ada batasnya. Bukan main. Kalau anak-anak punya unlimited confidence ke orang tuanya. Bukan main. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan kan? Tapi kalau pas cerita malah di restriction, di prejudice, malah dituntut pas cerita. Aduh. Itu yang buat anak-anak lebih senang sama teman-temannya cerita. Dan lebih unlimited confidence ke teman-temannya. Jadi apakah ini dua-duanya kan, maksudnya apakah dua-duanya di sini terlihat bahwa anak-anak pun kalau belum punya unlimited confidence ke orang tua, tapi kita tahu kan, kita sudah tidak ada pergaulan di luar sana yang buat kita lebih tertarik daripada di dalam kelompok ini. Tapi nggak artinya kita terhindar dari pencobaan itu. Kalau kita juga belum punya, apakah orang tua kita ya orang-orang tua dalam persentut lah, dan juga orang tua dalam surga kan? Tuhan Yesus juga bilang orang tuanya dia adalah yang melakukan firman-Nya, yang mendengar dan lakukan. Jadi ini renungan kita pagi hari ini. Satu kutipan lagi boleh aku baca ya, satu kutipan. Halo, Win. Ya, Lip. Boleh tambah sedikit nggak, Win? Ya, Kita yang dis tadi itu yang tiga tadi kan Nana bilang yang di atas yang spirit of candor, apalagi satu sama love kan? Ya. Nah, jadi itu love itu kan strong influence dan sama dengan restriction kan? Kita jadi ingat ada kutipan di Steps to Christ, di Patriarchs and Prophets juga ada, dibilang yang Tuhan punya kan the law of love kan. Jadi yang law itu sama dengan restriction kan. Lalu love itu yang strong influence di atas yang tiga. Dan dibilang Tuhan punya law of love itu untuk supaya dia punya people happy. Jadi memang kalau kita benar-benar mengerti ya, Tuhan punya tujuan di mana bukan untuk mengekang kita anak-anak atau orang tua, tapi kalau kita mengerti bahwa itu sebenarnya tujuannya untuk kita punya kebahagiaan ya. Puji Tuhan ya, Win. Thank you. Iya. Makasih, Lip. Jadi apakah di sini ditekankan happy-nya itu saat happy adalah saat kita menurut bukan karena paksaan, itu happy. Yaitu happy adalah saat kita repose unlimited confidence, yaitu meletakkan confidence kita sepenuhnya dengan apa yang orang tua bilang, dengan apa yang hukum Tuhan bilang. Jadi kalau anak-anak pun ikutin hukum Tuhan, tapi nggak letakkan mereka punya confidence unlimited kepada yang memberikan hukum, akan kelihatan juga kan nggak sukanya. Betul. Suatu saat. Jadi karena itu kan kadang orang kita tahu orang bisa definisiin happy itu macam-macam. Iya, ini happy in the Lord. Kita harus clear bahwa happy di sini adalah saat anak-anak meletakkan unlimited confidence-nya ke orang tua. Itu kebahagiaan ya, anak-anak. True happiness tuh. Kalau dunia kan ya cuman sementara.
Iya. Oke, kita baca. Makasih ya, Lid. Halo, Erwin. Oke. Ya, Om Alex. Itu bagaimana Ishak ya? Bisa punya Ishak. Unlimited. Saya jadi bingung sekarang. Saya bukan bingung apa, tapi maksudnya saya bisa membayangkan image ini. Bagaimana Ishak bisa dapat ikat, dapat segala macam oleh seorang Abraham yang sudah tidak berdaya ya, boleh dikata anak muda dengan orang tua yang memang orang tua yang sudah tua. Tapi Ishak yang masih muda belia ya, tenaganya masih powerful. Aduh, betul. Aduh. Geleng-geleng ya, Alex. Jadi apakah tapi di satu sisi ada juga bagaimana Eli jatuh dari kadera langsung patah kepala juga, itu juga ini juga artinya itu juga tidak boleh seperti itu ya. Artinya satu sisi di Gunung Muria dengan Eli jatuh langsung dari kursi patah kepala juga itu salah juga. Itu artinya satu pemandangan yang memang kontras. Iya, kontras itu. Artinya ini dua dalam segi itu juga. Tapi ya itulah. Satu pakai candor, spirit of candor, dan satu pakai feeling ikut anak-anak pun mau saja. Ya. Jadi Om Alex, apakah saat Ishak disuruh bapaknya, aduh sorry ya, walaupun bapaknya belum bilang bahwa dia harus jadi korban, tapi Ishak punya unlimited confidence ke orang tuanya. Apapun yang dibilang orang tuanya itu yang membuat dia bahagia. Bukan main nih. Jadi, aduh sekali. Tapi memang mau nggak mau ya, memang ada yang sudah terjadi, ada yang masih bisa dibentuk, ada yang sudah besar dengan prejudice, dengan assertions, dan susah sekali ditarik lagi. Sementara belum terjadi itu harus dibentuk, dia punya unlimited confidence dari anak sampai bisa kayak Ishak. Apapun orang tua rencanakan, walaupun nggak dibilang rencana orang tuanya, disimpan, nggak harus semua dibilang ke anak-anak kan, tapi dia percaya apa yang orang tua rencanakan itu yang terbaik, sekalipun harus dibunuh. Halo Win, itu Mrs. bilang kenapa itu Ishak ada unquestioning atau implicit confidence dan di sini unlimited confidence gara-gara Abraham begitu juga sama Tuhan, jadi dia kasih ajar dia punya anak. Unquestioning kan obedience Abraham. Ini betul sekali, itu yang saya pikirkan. Ini kita tekankan net ya. Apa Lid? Them see, let them see. Dilihat di siapa berarti Ishak? Lihat di papanya Abraham. Di Abraham. Dan pas mereka lihat, mereka perhatiin, ternyata mereka punya kerinduan. Selama ini gak pernah ada yang jahat kok. Tapi tetap bukan berarti yang baik. Nih, kita tekankan, apakah orang tua pernah buat yang jahat? Enggak. Cuman apakah ada spirit of candor-nya? Jadi kadang karena tanpa spirit of candor, resurrection itu jadi susah. Enggak dilihat sebagai tujuan orang tua untuk buat bahagia. Supaya kamu percaya sama saya dalam hal apapun saya bilang. Enggak pernah saya rencanakan. Apakah Tuhan Yesus bilang, rancanganku enggak pernah ada rancangan kejahatan. Cuman karena enggak ada spirit of candor, enggak ada love, enggak ada ini. Karena mereka lihat ya di Abraham, si Ishak. Satu kutipan kita baca. Ini. Kita baca ya. Nanti paragraf kedua kita boleh minta apakah di Sonder ada Kak Gedi? Baik. Ada istirahat, Kak Alwin. Ya.
Oke. Kita baca ini ya. I beseech the parents in our churches to make solemn covenant with God by repentance and confession. Saya memohon kepada orang-orang tua di dalam gereja untuk membuat suatu perjanjian yang kusuk dengan Tuhan dengan pertobatan dan pengakuan. Oke. Confess apa? Kelalaian masa lalu. Ini awet bilang, saya mohon kamu orang tua, akui kesalahanmu di masa lalu. Kita lihat ya kenapa perlu diakui. Kita bacain. And in the fear of God, take up the work of educating your children in righteousness. Dan dalam takut akan Tuhan, ambillah pekerjaan dari pendidikan untuk mendidik anak-anakmu dalam... Halo, Win, boleh ulang? Putus-putus, Win. Suara Alwin hilang-hilang. Oke. Teman-teman, Ngawet di sini memohon supaya orang-orang tua di dalam gereja membuat perjanjian yang kusuk dengan Tuhan melalui pertobatan dan pengakuan. Dan pengakuannya dibilang adalah apa? Orang tua, confess your past neglect. Akui kesalahanmu di masa lalu. Kelalaianmu masa lalu. Dan dalam takut akan Tuhan, ajarlah anak-anakmu dalam kebenaran. Do you think that it is time to seek the Lord with the whole heart? Apakah kamu tidak berpikir bahwa sekaranglah saatnya untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati? Supaya kamu bisa menemukan Dia dan bekerja sama dengan Dia dalam pekerjaan menyelamatkan anak-anakmu. Tuhan tidak, the Lord will not pass over a neglect to feed his lambs. Tuhan gak pernah melewatkan kelalaian untuk memberi makan domba-dombanya. Begitu juga apa? Anak-anakmu. Ajarlah anak-anakmu sehingga mereka yang paling muda dalam, bahwa mereka lah yang paling muda dalam anggota keluarga. Guide, pimpin kaki mereka dalam jalan kesucian. Lead mereka, pimpin mereka kepada Tuhan. Jaga mereka jaga kata-katamu dan tindakanmu. Dan dengan contoh seperti itu, juga sebagaimana kamu memberikan prinsip-prinsip dari pelajaran firman Tuhan, as well as by precept, you akan memberikan sama seperti prinsip-prinsip yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Jadi kamu harus berikan juga contoh dan juga prinsip-prinsip yang kamu juga pelajari. Jadi harus dibilang alasannya kenapa saya lakukan itu kan. Ini prinsipnya. As well as by precept, you may give the lessons God has instructed you to give. Seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kamu, apa yang harus kamu instruksikan ke anak-anak. Respond to the striving of the Holy Spirit. Apa respon? Respon ya. Menanggapi. Jadi memberikan feedback ya. Akan striving of the Holy Spirit. Jadi orang tua dibilang harus, kalau ada Holy Spirit punya pergumulan harus direspon. Sehingga dengan kamu respon itu, kamu mempersiapkan jalan untuk anak-anakmu juga apa? Sama-sama apa? Sama-sama strive. Kalau anak-anak nggak lihat orang tuanya strive, habis itu paksakan, ayo kamu jadi orang suci.
Tapi orang tua nggak dilihat strive juga. Contoh yang benar-benar nggak bisa ini. Orang anak-anak jadi salah arah gitu. Oke. Boleh. Oke. Kalimat kedua ya kita baca. Oh orang tua, demi kepentingan dirimu dan anak-anakmu, saya membuat permohonan kepadamu. Apa permohonannya? Hati saya sangat dibebani, sangat berat. Saya tidak bisa tidur, saking beratnya. Sementara saya berpikir pekerjaan untuk mendidik anak orang tua dilalaikan dan hasilnya sangat fatal. Saya berdoa kepada kamu supaya kamu bisa diimpress. Ya, diberi kesan akan pentingnya pekerjaan yang bergantung banyak padamu. Supaya dia bisa dikesankan kan betapa pentingnya itu. Akan di depanmu ada blessing dan ada curse. Aduh. Coba lihat. On a blessing if you obey the commandments of Lord your God. Suatu berkat jika kamu apa? Obey. Dan suatu kutuk jika kamu not obey. This is your day of trust. Sekaranglah hari untuk kamu bisa percaya. Soon will come. Aduh, nih lihat. Kita baca ini, kita juga kepikiran ya orang tua kita. Soon will come your day of reckoning. Segera akan datang kepada orang tua hari perhitungannya. Take up your work with earnest prayer and faithful endeavor. Lakukan semua pekerjaanmu dengan doa yang sungguh-sungguh dan semangat yang setia. Let Christ find you. He is helping. Biarlah Kristus menemukan kamu mencari Dia. Pertolongan Dia. Pertolongan Dia untuk membawa semua tujuan-tujuannya Kristus. Bersiaplah untuk kedatangan Tuhan. Hari ini adalah hari persiapannya. Tetapkan dalam hatimu order atau tahapan-tahapannya dan pekerjaan yang sungguh-sungguh untuk anak-anakmu. Jadi, apakah ada order untuk bisa mendidik anak? Ada hal-hal yang lebih dulu dilakukan, kemudian ada juga yang belakangan. Makanya harus dipersiapkan kan. An unreserved surrender to God will sweep away the barriers so long defy the approach of heavenly grace. Suatu roh yang gak mau berserah kepada Tuhan akan diangkat, roh yang selama ini tidak mau berserah kepada Tuhan kalau diangkat akan God will sweep away. Sorry. Undeserved surrender to God will sweep away the barriers. Penghalang itu? Menyapu ya. Sweep away the barriers. Dia akan menghilangkan penghalang-penghalang atau yang membatasi. Iya, undeserved ini kita apa ya? Open itu Tuhan. Jadi kalau dia terbuka kepada Tuhan, oke. Jadi iya. Jadi dengan dia terbuka atau dengan menyerah dengan tanpa batasan kepada Tuhan, orang tua itu akan membuat penyerahan itu akan membuat
barriers, penghalang-penghalang ini disingkirkan. Yang mana penghalang-penghalang ini selama ini selalu apa? Membatasi juga, menghalangi juga bahwa Tuhan mau kasih apanya? Grace-nya. Oke. Jadi ternyata yang buat anak-anak susah diatur karena orang tuanya masih nggak ngangkat barriers-nya. Kenapa nggak angkat barriers? Karena orang tua pun nggak surrender ke Tuhan. Jadi barriers yang selama ini masih ada, nggak pernah diangkat. Yang selama ini masih ada, tetap bertahan terus barriers-nya. Dan grace Tuhan nggak bisa dikasih. Ketika kamu mengangkat salib dan mengikut Kristus, kamu akan membawa kehidupanmu dalam conformity apa ya? Kenyamanan, Kerasan dengan Tuhan, dan anak-anakmu akan ditobatkan. Dunia akan will take knowledge. Dunia akan mengambil pengetahuan dari mereka yang telah bersama-sama dengan Kristus dan telah belajar darinya. Dalam perkataan dan perbuatan, mereka menyaksikan kesaksian dari besarnya kuasa grace Tuhan, grace Kristus. Jadi tahapannya adalah apa? Orang tua kalau mau ada perubahan, confess dan repentance. Dia. Akui semua kesalahan masa lalu. Karena kenapa? Karena segera kalau kamu nggak menyesalinya dan nggak bertobat, Tuhan akan memperhitungkan itu semua, apa yang telah kamu buat, sehingga karakter anakmu begitu. Kalau bukan sekarang, this is the preparation day. Sekarang lah harinya untuk kamu bisa mempersiapkan anak-anakmu. This is your day of trust. Sekarang lah kamu harus percaya sama Tuhan. Bisa bayangkan kalau anak kita 3 dan 3-tiganya berantakan semua. Karena kita dulu salah mendidik dan setelah kita tahu yang benar, kita pun nggak bertobat dan nggak menyesalinya, nggak confess itu. Tuhan akan hitung itu 3-tiganya. Dan bukan cuma 3 anaknya, cucunya semua apakah ditanggung ke dia. Kalau sudah terjadi, inilah yang at least kita lakukan kan. Oke. Puji Tuhan akan kebenaran ini, dan aku juga baru lihat ini. Semua keluarga kita tahu melewati hal yang sama ya di sini. Biarlah kita sebagai anak juga yang tahu benar bisa mengakui kesalahan ke orang tua, dan juga orang tua bisa mengakui kesalahan kepada anak dan Tuhan juga lebih penting. Sebelum Tuhan perhitungkan semua itu yang salah-salah, ternyata kita belum akui di hadapan Tuhan. Oke. Biarlah kita punya spirit of candor sebagai orang tua, tenderness of Christ, dan juga love. Oke. Karena itulah caranya supaya anak nggak lihat peraturan dari orang tua itu sesuatu yang beban buat mereka. Tapi kalau peraturan ini disampaikan dengan spirit of candor, dengan keterbukaan, bukan dengan tututan, bukan dengan prejudis, prasangka-prasangka, anak-anak akan dengan unlimited confidence, dengan kepercayaan yang nggak ada batasnya ke orang tua. Oke. Puji Tuhan ya. Dan berkati kita semua. Selamat Sabat dan selamat pagi untuk semua. Amin, Alwin. Puji Tuhan. Mantap. Terima kasih, Alwin. Selamat Sabat juga. Terima kasih, Win.